Halo bos, kembali bersama saya Ipang Knalpot, Top Global Rebahan Indonesia. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu disayang sama ayang kalian, cie cie. Hari ini saya akan membawakan sebuah alur cerita anime tentang bocil vampir yang menjadi panglima perang. Bocil vampir ini tidak memiliki kekuatan fisik ataupun sihir, tapi si bocil ini berpura-pura sangat kuat hingga ditakuti oleh banyak vampir lainnya. Jurus ngapusi, bos. Nama anime ini adalah Hikikomori Kyutetsuki no Monmon, atau dalam bahasa Indonesia adalah penderitaan vampir yang apes. Jadi, gimana cara vampir ini membohongi para bawahannya? Dan bagaimana proses konyol bocil vampir ini menjadi seorang panglima perang? Tanpa banyak push rank, langsung saja kita bahas tutorial menjadi vampir sukses lewat jalur kebohongan. Let's go! Cerita ini dimulai dari karakter utama anime ini, seorang vampir yang bernama Tera Komari. Biar pendek kita panggil Komari saja ya. Yang penting jangan Komar, malah gak cowok kalau Komar. Komari adalah vampir top global pemalas selama 3 tahun berturut-turut. Meski pemalas, dia berasal dari keluarga bangsawan yang bernama Gandes Blood, sebuah keluarga yang turun-temurun menjadi komandan perang ras vampir. Meskipun begitu, Komari adalah vampir yang sangat lemah. Bahkan, Komari tidak pernah meminum darah seperti vampir lainnya. Mungkin Komari lahir lewat jalur di-download ya bos, makanya agak berbeda. Terlihat Komari sangat sedih karena menjadi aib keluarga yang tak memiliki kekuatan. Terlihat juga sebuah tanda aneh di perut Komari. Tiba-tiba datang pelayan Komari yang bernama Vilhes dan ayah Komari yang bernama Arman, tidak pakai Maulana. Mereka berdua ingin membawa Komari ke istana karena akan menjadi komandan perang dari ras vampir. Singkat cerita, Komari dan Vilhes bertemu dengan Karen, sang pemimpin kerajaan. Dan Komari pun dilantik menjadi komandan perang unit 7, di mana Komari akan memimpin 500 pasukan. Tapi pasukan ini sangat aneh, karena mereka akan melenyapkan atasan mereka jika terbukti lemah. Tentu hal itu membuat Komari takut. Dia pun bersekongkol dengan Vilhes, akan menyebarkan berita jika Komari sangat kuat. Otak-otak penipu mulai merasuki jiwa nih bos. Beberapa saat kemudian, Komari dan Vilhes pergi ke para prajuritnya. Namun, saking lemahnya Komari, sampai kesulitan membuka pintu. Dan saat pintu terbuka, tiba-tiba salah seorang prajurit yang bernama Helder langsung menyerang Komari. Lucunya, leher Helder malah terjepit pintu hingga pindah alam. Fik mati konyol. Lalu Komari pun menemui para prajurit yang terlihat meremehkan Komari. Untungnya Komari dan Vilhes membuat cerita hoak tentang kekuatan Komari yang sangat kuat. Para prajurit pun percaya dengan kebohongan Komari dan Vilhes, karena mereka melihat Komari dapat mengalahkan Herder dengan sangat mudah di hadapan mereka. Padahal prajurit itu kejepit pintu ya bos ya. Pencitraan yang GG. Singkat cerita, Komari pun memulai peperangan pertamanya, di mana pasukannya dapat mengalahkan para musuh dengan sangat mudah. Walau Komari tak ikut dalam medan peperangan, duduk manis. Tapi kemenangan ini diklaim menjadi kemenangan dari Komari, karena Komari merupakan pemimpin pasukan 7. Hingga seorang reporter bernama Melka datang untuk mewawancarai Komari. Di sini Komari terus berkata bohong tentang kekuatan dirinya. Komari memang terlihat congkak bos. Perlu diketahui di anime ini, semua yang luka atau mati akan kembali sehat. Karena di masing-masing negara memiliki sebuah benda sihir yang bernama Makaku. Benda ini akan menyembuhkan, bahkan menghidupkan semuanya. Sihir keabadian ini bos. Sedikit tambahan, setidaknya ada 3 pasukan Komari yang cukup kuat. Mereka menjadi prajurit unit 7 karena penurunan pangkat. Yang pertama adalah Belius. Turun pangkat karena pembunuhan. Dia memiliki kesetiaan yang besar. Yang kedua adalah Kausel. Dia memiliki ketertarikan pada Komari karena keimutan Komari. Yang ketiga adalah Melankonsi. Dia sangat suka nge-rap dan meledakkan sesuatu, karena seni adalah ledakan. Kembali ke cerita. Suatu malam, Belius dan Kausel sedang berpatroli. Tak diduga, mereka bertemu dengan seorang pemberontak bertopeng yang sedang mengincar Komari.
Tak banyak bicara, mereka pun adu mekanik. Terlihat pemberontak ini sangat kuat dan berhasil kabur dengan cukup santuy. Lalu paginya terlihat Komari dan Vilhes yang ingin mencoba menaiki sebuah hewan tunggangan. Tak disangka hewan ini bisa melompat sangat tinggi dan mendarat tepat di muka prajuritnya yang bernama Helder. Kocak. Ya, Helder adalah prajurit yang lehernya kejepit pintu di awal tadi. Emang apes ini prajurit. Helder yang tak terima langsung marah dan menyerang Komari. Namun tak disangka, Komari yang masih mabuk udara akibat naik hewan tadi bisa menghindar, menjatuhkan, bahkan melumpuhkan Helder. Hoki setahun sekali ini bos. Karena hal itu, Helder menjadi marah dan menantang Komari berduel. Komari yang tidak punya kekuatan pun menjadi ketakutan. Untungnya, Vilhes telah menyabotase pertarungan ini. Mulai dari meracuni Helder, membuat lubang di area pertarungan, hingga memasang bom. Kecurangan yang hakiki nih bos. Tentu saja, Helder kalah dan Komari semakin dipuja oleh para bawahannya. Beberapa saat kemudian, Helder yang kesal dengan Komari bertemu dengan Millicent. Ya, dia adalah pemberontak bertopeng. Di sini mereka sepakat bekerja sama untuk menyerang Komari. Auto Helder menjadi pengkhianat. Besoknya, pihak istana mengadakan sebuah pesta, di mana Komari datang di pesta itu. Tak disangka, Millicent yang mengincar Komari pun berada di pesta itu, bahkan tepat di belakang Komari. Millicent pun sempat mengobrol dengan Komari hingga dia membuka topengnya dan langsung melempar pisau ke arah Komari. Untungnya, Belius bisa melindungi Komari. Vilhes pun datang dan melindungi Komari. Sementara Komari yang lemah hanya bisa terdiam ketakutan dengan saus spaghetti di atas kepalanya. Di sini, Millicent mengatakan jika dia dari organisasi pemberontak bernama Sakazatsuki. Tujuan organisasi ini adalah menghancurkan semua benda penyembuh, yaitu Makaku di seluruh negeri. Selain itu, para anggota Sakazatsuki juga menggunakan senjata suci, di mana luka dari senjata ini tak bisa disembuhkan oleh Makaku. Setelah memberi informasi ini, Millicent pun kabur menggunakan teleport. Bisa dibilang ini adalah deklarasi perang bos. Akibat kejadian itu membuat Komari ketakutan dan mengurung diri selama seminggu hingga Vilhes datang untuk menghiburnya. Tapi tiba-tiba Millicent datang dan langsung melumpuhkan Vilhes. Di sini Millicent menantang Komari untuk berduel di suatu tempat di luar istana tentunya. Millicent pun membawa Vilhes sebagai sandera dan lalu kabur. Kejadian ini semakin membuat Komari ketakutan dan menangis. Namun bila mengingat Vilhes selalu menemani Komari, dia pun bertekad untuk berduel dan menyelamatkan Vilhes. Ini namanya the power of pertemanan bos. Namun sebelum berangkat, Komari pun sempat berpamitan dengan para bawahannya. Di sisi lain, di tempat duel, terlihat Millicent, Vilhes yang terluka, dan si pengkhianat Helder. Namun karena Helder terlalu berisik, Millicent pun segera membuatnya turu. Tiba-tiba Komari pun tiba di tempat itu. Terlihat Komari datang sendiri untuk berduel. Tanpa banyak bicara, duel pun dimulai. Di sini Komari yang lemah dan tak punya ilmu sihir menggunakan batu sihir sebagai senjatanya. Terlihat combo batu sihir dari Komari sangat efektif untuk melawan Millicent. Hal itu membuat Millicent sempat terjatuh dan tertimpa batu besar. Merasa sudah menang, Komari pun ingin menolong Vilhes. Hal itu membuatnya lengah hingga Millicent berhasil melukai Komari dan membalikan keadaan. Millicent pun terus menyerang dan menyiksa Komari secara brutal. Wes parah pokoknya bos. Lalu Millicent pun berniat mengakhiri pertarungan. Dia mengeluarkan sihir yang besar ke arah Komari hingga Komari terlempar ke tubuh Vilhes. Dalam keadaan yang miris ini, Vilhes melakukan hal yang di luar dugaan, di mana Vilhes mengetahui kekuatan tersembunyi Komari. Dia pun membuka sihir Komari dengan cara memberikan minum Komari dengan darahnya. Hal tak terduga pun terjadi, di mana Komari bangkit dengan kekuatan sihir dan fisik yang sangat kuat. Tanpa membuang waktu, Komari pun melanjutkan duel dengan Millicent. Tentu saja, Millicent tak bisa mengalahkan Komari dalam keadaan yang sangat kuat ini. Tiba-tiba para prajurit pun datang ke tempat itu dan menyaksikan pertarungan Komari dengan Millicent. Auto kagum para prajurit. Tanpa butuh waktu lama, Komari pun berhasil mengalahkan Millicent. Mantap jiwa.
Ternyata Vilhes mengetahui kekuatan Komari dari Arman, yaitu ayah Komari, di mana Komari akan sangat kuat jika meminum darah. Sayangnya Komari belum bisa mengendalikan kekuatannya. Karena itu pihak keluarga menghipnotis Komari agar membenci darah. Beberapa hari kemudian terlihat Kaushal yang menemui Komari dan Vilhes, di mana Kaushal yang terobsesi dengan Komari telah membuat dan menjual kaos yang bergambar Komari. Meskipun kaos ini bestseller di Shopee dan Tokopedia, tetapi Komari terlihat tak menyukainya. Kericuhan ini membuat salah satu dari 7 panglima perang kerajaan menghampiri mereka. Dia bernama Flood. Terlihat Flood sangat angkuh dan tidak cocok dengan Komari. Untuk mencairkan suasana yang tegang ini, Vilhes pun memberikan kue darah yang dibuat dari darah Vilhes sendiri dan kaos bergambar Komari pada Flood. Mendapat hadiah ini pun membuat Flood malah jengkel. Memang kaos pembawa sial ini. Flood pun ngambek dan langsung meninggalkan Komari. Beberapa saat kemudian, Komari pun menemui Karen di istana kerajaan. Di sini, Komari berkenalan dengan Sakuna, salah satu dari 7 panglima perang, sama seperti Flood dan Komari. Terlihat Sakuna sangat ramah dan mudah bergaul dengan Komari. Beberapa saat kemudian, Komari mengumpulkan semua pasukannya. Di sini, Komari memberi perintah untuk mencari para pemberontak anggota Sakanazuki yang sering berkeliaran di area istana. Terlihat para prajurit sangat bersemangat dengan tugas yang diberikan Komari. Semangat 45, bos. Selanjutnya, Komari dan Vilhes datang menemui Sukuna. Di sana, mereka bertemu dengan Heldos. Dia adalah salah satu dari 7 panglima perang yang terobsesi dengan agama. Heldos pun sempat berbicara dengan Komari. Terlihat dia sangat menghargai Komari karena Komari terlihat solekah. Iso iki kakek-kakek. Heldes pun pergi meninggalkan ruangan itu, sementara Komari mengajak Sakuna untuk ngopi. Bayangno bos, vampir iso ngopi bos. Terlihat hubungan Sakuna yang semakin akrab dengan Komari. Tiba-tiba terdengar suara gaduh di depan kopian. Terlihat para prajurit Komari yang tumbang seperti nasi tumpeng. Di sini mulai dikenalkan senjata dan kekuatan Sakuna yang bisa menyembuhkan luka Belius. Tiba-tiba datang Melankonsi dengan rapnya yang terlihat masih sehat. Melankonsi pun mengatakan jika mereka sedang bertarung dengan Flood. Flood pun mencoba menjelaskan jika para pasukan Komari telah melakukan perusakan dan kerusuhan di istana. Efek semangat berlebihan menjalankan tugas ini bos. Tentu hal itu tidak bisa dibenarkan. Maka Flood pun menganggap Komari sebagai panglima yang gagal karena tak bisa mengatur para prajuritnya. Ditambah lagi, Flood ingin mengadakan rapat para panglima perang kerajaan untuk membahas kepemimpinan Komari. Singkat cerita, rapat pun dimulai. Dalam rapat ini, Flood selalu menyudutkan Komari. Bahkan Flood membawa rapot Komari yang banyak nilai merahnya untuk menjatuhkan Komari dalam rapat. Memang niat ini Flood. Rapat ini berlangsung sangat alot dan ruwet, hingga Flood sempat menantang Komari berduel. Karena hal itu terlihat seru, mereka pun sepakat untuk mengadakan perang antar panglima kerajaan. Ini namanya tidak mengatasi masalah, tapi nambah masalah ini bos. Malamnya terlihat Sakuna yang selesai makan dengan ayah angkatnya, yaitu panglima perang Heldos. Terlihat Heldos pulang dari rumah Sakuna, dan di jalan dia bertemu dengan Komari yang berlari menuju rumah Sakuna. Singkat cerita, Komari tiba di rumah Sakuna dengan keadaan basah kuyup. Sakuna pun meminjamkan kaosnya, yaitu kaos bergambar Komari. Ya, ini kaos kesialan yang tadi nih bos. Ternyata Sakuna sangat mengidolakan Komari hingga dia memiliki koleksi foto sampai patung Komari. Buset Sukuna. Mereka berdua pun lanjut melihat bintang malam. Di sini Komari meminta Sakuna menjadi sekutunya saat perang antar panglima. Tiba-tiba Vilhes datang untuk menjemput pulang Komari. Di sini Vilhes merasakan hawa pembunuh. Beberapa saat kemudian terlihat Sukuna sedang dihubungi oleh para pemberontak Sakazazuki. Di sini Sakazazuki menyandra orang tua dan kakak Sukuna. Makanya Sukuna terpaksa menjadi pemberontak. Ditambah lagi Sukuna bisa melihat ingatan seseorang. Jadi sangat bisa menjadi informan untuk para pemberontak. Tugas utama Sukuna sendiri adalah melenyapkan para 7 panglima perang istana. Ditambah lagi pihak Sakazazuki juga memberikan ramuan misterius pada Sukuna.
Tak cukup di situ, Sukuna juga menemui rekan pemberontak lainnya. Tak lain dan tak bukan adalah Millicent. Jadi, apa yang akan mereka rencanakan dan apa fungsi ramuan rahasia tadi? Kita akan cari tahu di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like dan subscribe.